Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi terkait tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Hajah Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asistennya yaitu Dr. Muhammad Reni Arianda Yani SHMH. Dari pertemuan ke-5 ini masih berlanjut, yaitu mengenai bentuk ketiga atau turut serta melakukan atau mideplegers. Nah, di KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan turut serta ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, di dalam mideplegers atau turut serta ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Kemudian selanjutnya ada bentuk keempat atau penganjur atau outlooking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor material. Nah, perbedaannya adalah dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Kemudian yang kedua ada dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektualis. Nah, selanjutnya pelaku material atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Nah, dalam menyuruh melakukan itu pertama ada sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas. Yang kedua ada dalam menyuruh atau melakukan, orang yang menyuruh disebut monus domina sedangkan orang yang disuruh adalah monus ministra. Ketiga, perbuatan material tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Nah, ada pun syarat-syarat pemindahan bagi penganjur. Pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain. Kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1. Ketiga, ada perbuatan materi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Nah, maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah untuk kepastian hukum, kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pemindahan. Nah, jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap tangis cita-cita keberhasilan. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, penyesatan dapat masuk dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar hukumnya adalah apabila dorongan, paksaan, ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Nah, selanjutnya ada bentuk kelima atau medeplegics atau pembantuan. Nah, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Pertama, pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, sebelum kejahatan dilakukan. Nah, pertanggungjawaban pembantu yaitu KUHP mengatur dipidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Itu pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam secara pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Selanjutnya ada pengecualian terhadap prinsip di atas, yaitu pasal 333 keempat, merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Kedua, pasal 231 ketiga, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Selanjutnya yang kedua ada pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, adalah pasal 57 ayat 3. Dalam penggangguan pembatasan KUHP menganut sistem tidak tergantung pada penanggung pelaku pasal 44, dalam pertanggungjawabannya dipidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja.
Nah, pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapus, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Nah, yang terakhir adalah penyertaan dengan kealpaan atau corpus delicti. Nah, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.